Gegap gempita lampu disko dan alunan menghentak dari disc joki adalah hal yang sangat umum kita jumpai di dalam sebuah klub malam. Tempat ini identik dengan segelintir aktivitas hiburan dewasa di waktu sebelum fajar terbit. Sorot lampu remang tak jarang ditemani asap rokok tebal. Namun di sisi lain, seolah menjadi batu loncatan bagi para bibit potensial sebelum terjun ke industri musik berskala besar. Kalangan produser musik handal biasanya dengan cekatan menangkap sinyal bakat si calon bintang di tempat berkapasitas sempit itu. Hebatnya, tak hanya sekedar menjadi wadah untuk unjuk gigi, di klub malam menjadi arena berkumpul ria pelaku komunitas skena tertentu. Bahkan tak jarang, sebuah klub malam menjadi objek wisata bagi para peziarah rock. Nah, berikut ini adalah 8 klub malam rock legendaris yang juga menjadi tempat manggung para rockstar dunia. Apa saja nama tempatnya? Yuk kita bahas. Yang pertama ada CBGB Om Fag. Bagi sebagian penggemar rock, tentu tak asing dengan frasa CBGB. Ya, obor sejarah punk di negeri Paman Sam mulai menyala ketika klub malam CBGB menjadi fasilitator bagi para pelaku musik di tengah riuhnya kota New York. CBGB adalah sebuah klub musik di Manhattan, New York, dan merupakan kependekan dari Country, Bluegrass, dan Blues, sedangkan Om Fag merupakan singkatan dari Other Music for Uplifting Gourmandizer. Klub ini hanya mampu menampung paling banyak 350 penonton, cukup kecil untuk sebuah klub di Big Apple. Tapi, pengaruh CBGB sangat besar untuk perkembangan musik dunia, khususnya pada skena musik underground. CBGB pertama kali dibuka pada Desember 1973 oleh sosok Hilly Kristal. Sesuai dengan akronim namanya, pada mulanya CBGB merupakan wadah pertunjukan musik bagi pelaku country, bluegrass, dan blues. Namun, di tahun 70-an mulai diisi oleh berbagai penampil band punk. Hingga di tahun 80-an, skena hardcore mulai mendominasi panggung CBGB. Pada medio 70-an, mungkin hanya CBGB yang menerima musisi-musisi amatir untuk memainkan musik mereka sendiri di tengah hegemoni disco yang sedang mendunia. Hilly Kristal sebenarnya tidak menyukai berbagai jenis musik baru tersebut. Namun, ia merasa berkewajiban untuk mendukung band-band tersebut dengan mempersilahkan mereka tampil dan mempromosikan karya di panggung kecil CBGB. Bar yang resmi ditutup tahun 2006 ini menjadi arena bermain bagi sekumpulan musisi legendaris seperti Ramones, Television, Talking Heads, dan Patti Smith di awal karir bermusik mereka. Bahkan masa kejayaan punk dan CBGB sempat difilmkan oleh sineas Randall Miller di tahun 2013 dengan judul yang sama. Berikutnya ada Hacienda. Bagi publik dataran Inggris, klub hiburan malam Hacienda merupakan tempat cikal bakal terbentuknya skena Manchester yang sempat hype di periode akhir 80-an hingga awal 90-an. Berjajar band-band tenar pernah pentas di panggung kecil milik Hacienda. Sebut saja gerombolan The Smiths, The Stone Roses, New Order, The Charlatans, hingga The Happy Mondays turut meramaikan gemerlap malam di Hacienda. Namun karena terlilit masalah finansial, di tahun 1997, Hacienda akhirnya terpaksa tutup gerai untuk selamanya. Walau telah ditutup, ingatan manis akan sejarah keemasan musik tanah Britania Raya di era 90-an tetap terekam abadi bersama Hacienda. Selanjutnya ada 100 Club. Tanah Britania Raya memang tak pernah habis menyimpan segudang tempat-tempat penting perkembangan sejarah rock di dunia. Salah satunya adalah 100 Club. Bar yang berlokasi di Oxford Street, London itu telah berdiri sejak tahun 1942 lalu. Sejumlah musisi-musisi kenamaan sempat mengecap berbagi panggung di sana. The Rolling Stones, The Who, The Damned, Siouxsie and the Banshees, Sex Pistols hingga The Clash pernah menghadiri pentas di sana. Seperti yang sudah disebutkan tadi, 100 Club dibuka pertama kali sejak tahun 1942 lalu. Jika di kota New York, perorbitan skena punk bermula di CBGB, maka 100 Club adalah pusat utama punk underground di kota London. Fenomena meledaknya grunge di awal periode 90-an merupakan sebuah revolusi di industri musik menuju era milenium. Sederet nama-nama beken seperti Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains, dan Mudhoney didaulat sebagai salah satu pengagas musik yang dikenal bercerikan teriakan amarah dan agresif tersebut. Tapi tahukah kalian, sebelum grunge sebesar dan mendunia seperti saat ini,
para penggerak grunge itu sendiri memulai dari hal kecil, sedari berpindah panggung ke panggung lainnya. Crocodile Cafe seolah menjadi tempat berkumpul para kawanan grunge elit. Ternyata sebuah bar kecil mampu menjadi tempat sarang bagi sang revolusioner musik dunia. Para Beatlemania tentu tak asing dengan sebuah tempat bar bernama The Cavern Club. Ya, sebuah bar yang terletak di area Liverpool ini merupakan tempat di mana band legendaris The Beatles tampil rutin sebagai home band sebanyak 292 kali pentas. Wow! Di tempat hiburan malam itu, sang manajer Brian Epstein menyaksikan langsung performa Lennon CS ketika unjuk gigi di depan para penonton yang hadir. Ternyata bakat The Beatles tercium oleh Epstein. Maka dari sini, dimulailah awal dari perjalanan panjang The Beatles menjadi band populer di dunia. Hal ini bermula dari panggung kecil di klub Cavern. Tak hanya Beatles semata, sejumlah band-band hebat seperti Queen, The Rolling Stones, The Who pernah mengisi buku tamu di The Cavern Club. Kota New York identik sebagai kiblat musik dunia. Berbagai genre musik tumbuh bermekaran di salah satu kota terbesar di dunia tersebut. Sebelum CBGB merebak menjadi wadah kebudayaan musik underground, klub hiburan bernama Max's Kansas City lebih dulu menjadi tempat berkumpul bagi para musisi, penyair, dan seniman di tahun 60-an. Tak hayal, bar sekaligus restoran makanan ini menjadi tempat paling glamor pada masanya. Klub malam dibuka untuk umum pada tahun 1965 oleh figur Mickey Ruskin. Dengan cepat, Max's Kansas City menjadi destinasi favorit yang sering dikunjungi oleh komunitas rock yang berjaya di era itu. Bob Dylan, Patti Smith, Tim Buckley, Janis Joplin hingga The Velvet Underground, musisi-musisi tersebut sering mengadakan pertunjukan kecil untuk menghibur para pengunjung. Max's Kansas City layaknya tempat peraduan kultur pop dan seni berbaur menjadi satu. Tak mau ketinggalan dengan kota metropolitan seperti New York, di zona bagian California terdapat deretan klub malam tenar lainnya. Mungkin salah satu dari penggila musik rock sudah tak asing dengan nama Troubadour. Ya, klub malam ini merupakan salah satu dari sekian banyak tempat hiburan malam yang memiliki sejarah vital rock and roll dunia. Bertempat di areal Santa Monica Boulevard, sekitaran West Hollywood. Dibuka perdana tahun 1957 oleh Doug Weston. Banyak publik yang tidak tahu sebelum terjun menampaki karir perjalanan bermusik, banyak kalangan dari musisi-musisi legendaris mulanya mengawali karir di Troubadour. Sebut saja nama-nama beken seperti The Byrds, Fleetwood Mac, Rod Stewart, Bruce Springsteen, hingga Guns N' Roses pernah mencicipi pentas di sana. Sampai saat kini, Troubadour masih tetap aktif dan sering mengadakan pertunjukan musik secara umum. Nah, berikut ini giliran Indonesia punya. Di periode pertengahan 90-an, ada satu tempat bersejarah bagi perkembangan musik indie di ibu kota. Bagi para penggemar musik independen tanah air, nama Poster Cafe tentu bukan hal yang tabu. Tempat ini menjadi wadah bertemunya antara komunitas pencinta musik saling berkumpul ria. Konon kabarnya, sang pemilik kafe adalah rocker gaek pentolan God Bless Ahmad Albar. Poster Cafe mengawali tonggak pergerakan indie dengan melahirkan bibit-bibit band potensial di masanya. Unit-unit seperti Rumah Sakit, Getah, Step Forward, hingga Naif besar di era Poster Cafe sedang bermekaran di ranah underground. Berlokasi di dalam kawasan Museum Satria Mandala, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Namun tak bertahan sampai lama, Poster Cafe akhirnya harus gulung tikar sebelum memasuki babak era milenium. Poster Cafe layaknya sebuah kisah urban di generasi kini, tertera hanya sebatas lewat cerita memoir turun-temurun dari segelintir orang. Penyebaran kultus khususnya punk dan musiknya memang patut dikenal sebagai sejarah panjang dunia dengan segala pemberontakan dan kebebasannya. Digawangi para generasi muda dan kelas pekerja, punk seperti anomali di tengah keseragaman kaum di dekade 70-an. Sementara itu, Amerika menjadi pijakan kedua setelah Inggris melahirkan subkultur yang sangat berpengaruh hingga babak zaman ini. Ya, klub malam atau bar atau apalah sebutannya itu memang tak lupa dihiasi dengan hidangan utama, berupa hentakan riuh para penampil yang mengiringi repertoar andalan, sembari menemani santai malam para pengunjung. Seperti yang sudah disinggung tadi, beberapa klub malam ternyata memiliki andil cukup besar dalam perkembangan khazanah musik dunia. Oke, sekian.
salam rock and roll. Capek.